Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di seputar iNews Siang. Pemirsa, seorang warga tewas usai terjatuh dari mobil pengeras suara mirip sound horeg saat mengikuti Karnaval HUT ke-80 RI di Brebes, Jawa Tengah. Dari video amatir warga, seorang peserta terjatuh dari atas mobil pengeras suara atau sound horeg setinggi kurang lebih 3 meter. Insiden ini terjadi saat iring-iringan Karnaval Hari Kemerdekaan RI ke-80 di Desa Banjaratma, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah. Korban diduga terjatuh saat sedang membutulkan tali sepatu yang terlepas. Kaki korban terpeleset hingga terjatuh ke jalan aspal. Seketika peserta karnaval panik, korban lalu dilarikan ke rumah sakit Bakti Asi Brebes, namun nyawanya tidak tertolong. Mobil macet kan menunggu jalan gitu. Nah dia kan itu joget-joget ya, bersorak-sorak seperti biasanya gitulah. Nah kebetulan mungkin lagi sepatunya lepas, dia benerin gitu kan, benerin sepatu. Pas itu mobilnya agak gerak sedikit, jadi hilang keseimbangan. Jadi akhirnya dia jatuh gitu. Peserta karnaval diimbau agar menjaga keselamatan jiwa sehingga insiden seperti ini tidak terulang kembali. Dari Brebes, Jawa Tengah, Unibar iNews melaporkan. Pemirsa, Festival Pacu Jalur 2025 digelar di Kuantan, Singinggi, Riau. Festival yang kini dikenal di seluruh penjuru dunia usai viral di media sosial ini diperkirakan akan menyedot wisatawan domestik maupun mancanegara. Puncak Festival Pacu Jalur 2025 digelar di tepian Narosa, Sungai Batang, Kuantan, Kabupaten Kuantan, Singinggi, Riau. Wakil Presiden Gibran Rakebuming Raka yang turut hadir didampingi sejumlah menteri melakukan flag off sebagai tanda dimulainya adu balap sampan yang juga atraksi budaya dan telah ada sejak 120 tahun lalu. Gibran Rakebuming Raka meminta agar pacu jalur yang merupakan warisan budaya agar terus dijaga. Selain itu, pacu jalur bukan sekedar olahraga, melainkan cerminan semangat gotong royong, solidaritas, serta daya tahan masyarakat Riau. Dalam bahasa Kuantan Singinggi, jalur merupakan perahu tradisional yang digunakan masyarakat sebagai alat transportasi. Perahu panjang ini bisa mengangkut 40 hingga 60 orang. Seiring berjalannya waktu, masyarakat mulai menggelar lomba adu cepat antar perahu hingga akhirnya dikenal dengan nama pacu jalur. Kini, pacu jalur semakin populer dan mendunia setelah viral gerakan bocah pacu jalur Raihan Akadika dari atas perahu yang dikenal sebagai aura farming. Dari Kuantan, Singinggi, Riau, Indra Yoserizal, iNews melaporkan. Pemirsa, model Lisa Mariana mendatangi gedung KPK siang ini. Ia memenuhi panggilan KPK untuk diperiksa terkait dengan kasus korupsi Bank BJB. Lisa datang bersama kuasa hukumnya dan langsung disambut awak media yang sudah menantinya sejak pagi. Lisa diperiksa KPK sebagai saksi terkait kasus korupsi pengadaan iklan Bank BJB. Juru bicara KPK menyebut pemeriksaan Lisa Mariana penting untuk mendeteksi aliran uang korupsi Bank BJB yang merugikan negara 200 miliar rupiah. Kasus ini diduga berlangsung saat Ridwan Kamil menjabat sebagai Gubernur Jawa Barat. Lisa dan Ridwan Kamil saat ini sedang berseteru terkait dugaan ada hubungan masa lalu di antara mereka. Pemirsa, jajanan tidak sehat mengandung gula, garam tinggi, dan lemak jahat beredar tanpa pengawasan. Termasuk di kawasan dekat sekolah di mana anak-anak biasa jajan sehari-hari. Harganya
sudah umum terlihat di sekitar kawasan sekolah. Pedagang kaki lima berjualan aneka jajanan. Rata-rata harganya murah, mulai Rp5.000 hingga Rp10.000, disesuaikan dengan uang saku siswa sekolah. Es atau enggak risol-risol gitulah. Tapi biasanya bawa bekal apa enggak? Jarang. Jajan es sama mie, kalau enggak ciki-ciki. 12. Ya. Kadang-kadang habis, kadang-kadang ada sisa. Dalam aturan WHO, konsumsi asam lemak trans yang biasa terdapat pada minyak goreng dan mentega seharusnya dibatasi di bawah 1% dari total kalori harian atau sekitar 2,2 gram per hari. Lebih dari jumlah itu bisa memicu masalah kesehatan seperti hipertensi dan jantung koroner. Pemirsa, saat ini saya sedang berada di salah satu kawasan yang berada di dekat SDN 17-19 Johar Baru, Jakarta Pusat. Dan setiap harinya mulai dari jam masuk sekolah, jam istirahat hingga jam pulang sekolah, kawasan ini selalu ramai oleh anak-anak murid yang jajan berbagai macam makanan, mulai dari makanan olahan, kemudian juga makanan kemasan. Nah, kita akan lihat seperti apa sih jajanan yang biasanya selalu dibeli sama anak-anak. Dan tadi saya sudah lihat ada salah satu jajanan yang ramai sekali pembelinya, saya tertarik untuk ikut mencoba. Nah, Abang, aku mau beli 5.000 bisa dicampur aja? Oke, boleh 5.000 dicampur ya Bang ya. Biasanya kalau anak-anak itu paling suka itu jajan yang seperti apa Abang? Sosis sama mie, sama kornet, sama telur gulungnya. Oke. Ini memang untuk rasanya ini menarik banget ya pemirsa, khususnya untuk anak-anak karena di sini ada rasa pedas, asam, dan juga asin dan gurih. Namun yang perlu dipahami untuk orang tua murid bahwa memang untuk makanan yang ada di sini tidak dijelaskan dan tidak tertulis untuk informasi dari trans lemaknya, untuk minyaknya, kemudian juga untuk komposisi bahannya, dan tidak ada pengawasan terhadap bahan-bahan yang diolah dan yang digunakan yang ada di jajanan yang ada di sini. Dari Jakarta, Nora Syafika, Suryali Santoso, iNews melaporkan. Pemirsa, pemerintah berencana untuk menaikkan iuran BPJS Kesehatan pada tahun 2026. Kenaikan akan berjalan bertahap sesuai dengan kemampuan masyarakat. Iuran BPJS Kesehatan akan naik bertahap pada tahun 2026. Kenaikannya akan berjalan bertahap dengan mempertimbangkan daya beli masyarakat. Kenaikan perlu agar program jaminan kesehatan nasional bisa terus jalan. Meski naik, namun pemerintah tetap menanggung sebagian iuran BPJS bagi warga tidak mampu atau yang terdaftar dalam kelas 3. Saat ini iuran BPJS Kesehatan terbagi ke 3 kelas. Kelas pertama, iuran BPJS sejumlah Rp150.000 per bulan. Sementara kelas 2 sebesar Rp100.000 per bulan. Untuk kelas 3, iuran BPJS sebesar Rp42.000 per bulan. Pemerintah membayar subsidi sebesar Rp7.000, sementara peserta membayar Rp35.000 setiap bulannya. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, penyegelan pabrik smelter PT Genesis Regeneration Smelting di Jawilan, Kabupaten Serang, Banten ricuh. Sejumlah wartawan dan humas Kementerian Lingkungan Hidup jadi korban pengeroyokan. Beginilah arogansi ormas dan oknum brimob yang berjaga di perusahaan PT Genesis Regeneration Smelting Jawilan, Kabupaten Serang, Banten. Sejumlah wartawan dan humas Kementerian Lingkungan Hidup mengalami pengeroyokan. Aksi pengeroyokan dipicu adanya penyegelan perusahaan yang bergerak di bidang pengolahan limbah B3 impor. Perusahaan ini juga tidak mengantongi izin dan berdampak buruk terhadap lingkungan. Di dalam pabrik, oknum anggota brimob awalnya sempat ditegur pejabat Kementerian Lingkungan Hidup karena mencoba menghalangi tugas wartawan. Namun setelah beres penyegelan, ormas dan oknum anggota tersebut mengeroyok wartawan dan pegawainya. Pabrik smelter sebelumnya sudah pernah disegel pada bulan Februari lalu, namun tetap beroperasi kembali. Pabrik ini juga diketahui mengimpor timbal, namun proses pengolahannya tidak sesuai aturan, bahkan diduga mencemari lingkungan. Dari Serang, Banten, Maya Sapriandi, iNews melaporkan.